Mukjizat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, agar Anda selalu update video-video terbaru dari kami, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, dan jangan lupa klik tombol like. Kelahiran Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan berbagai kisah dan riwayat. Sebagian dianggap kuat riwayatnya dan sebagian lagi tidak. Namun di video ini kita akan membahas riwayat apa sajakah yang pernah disebutkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekkah Al-Mukarramah. Ada yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan di wilayah Syam. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan di sebuah rumah di Bukit Sofa. Beliau dilahirkan pada tahun gajah, di tahun di mana Mekkah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Pasukan tersebut kemudian dihancurkan oleh pasukan ababil, burung-burung ababil. Kelahiran Nabi Muhammad SAW dibarengi dengan banyak mukjizat, tidak hanya di Mekkah saja, namun juga di negeri-negeri Masyrik dan Maghrib. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah pengumuman tentang kelahiran iman di dalam hati umat manusia. Saat Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam kandungan ibunda beliau, Sayyidah Aminah bermimpi bahwa dia melihat cahaya keluar dari tubuhnya, kemudian menyinari istana-istana Busra di Syam. Sayyidah Aminah juga merasakan bahwa kehamilan yang dirasakannya begitu ringan dan mudah, dan terjadi berulang kali bahwa beliau bermimpi, yang dalam mimpi tersebut dikatakan kepada beliau, "Aku melindunginya dengan Yang Maha Esa dari semua yang dengki. Kemudian engkau akan menamainya Muhammad." Dan ketika datang rasa sakit sebelum melahirkan, beliau merasakan bahwa di sekelilingnya ada cahaya, dan seolah ia merasakan bahwa Sayyidah Maryam, Asiyah istri Fir'aun, dan Sayyidah Hajar semua ikut menemaninya. Kemudian Sayyidah Aminah merasa bahwa ada cahaya yang keluar dari dirinya. Kemudian beliau pun melahirkan sebagaimana wanita-wanita lainnya yang melahirkan. Dan ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, Ibunda Utsman bin As dan Ibunda Abdurrahman bin Auf, saat mereka berada di rumah Sayyidah Aminah di malam kelahiran, mereka melihat cahaya yang menyinari semua yang ada di timur dan barat. Dan Fatimah binti Abdullah menyebutkan bahwa dia menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan dia berkata, "Tidak ada yang aku lihat dari rumah tersebut kecuali cahaya, dan saat itu aku melihat bintang-bintang mendekat, seolah-olah mereka ingin jatuh di atasku." Dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan telah disunat, dan tangan beliau menggenggam seperti tangan orang yang sedang bertasbih. Dan setelah Sayyidah Aminah melahirkan, beliau mengirimkan kabar kepada Abdul Muttalib bahwa Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Sayyidah Aminah pun mengundang Abdul Muttalib untuk datang. Maka Abdul Muttalib pun datang. Dia mengambil Nabi Muhammad SAW dan membawanya ke Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abdul Muttalib membawanya kembali kepada ibunya dan dia menyerahkannya kepada Sayyidah Aminah. Dan Abdul Muttalib kemudian menamai cucunya Muhammad, dan nama Muhammad saat itu belum dipakai oleh orang-orang Arab. Ketika Abdul Muttalib ditanya kenapa dia beri nama cucunya Muhammad, kenapa dia tidak menamai cucunya dengan nama-nama leluhurnya? "Aku ingin dia menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan dipuji oleh manusia di bumi." Diriwayatkan pula bahwa Abdul Muttalib mengadakan acara selamatan di hari ke-7 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyunatnya. Namun di riwayat yang lain dikatakan dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yang termasuk karomahku ialah aku terlahir dalam keadaan disunat." Dan di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bergoyang istana Raja Persia, dan jatuh dari istana tersebut 14 balkon, yang menjadi pertanda bahwa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW
akan ada 14 raja sebelum akhirnya seluruh wilayah Persia dikuasai oleh umat Islam. Maka raja yang terakhir ialah yang berkuasa untuk terakhir kalinya di masa Utsman bin Affan, dan dialah raja yang ke-14 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat itu berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan yang ada di sekeliling Ka'bah berjatuhan dan patah, dan danau Sawa di Irak mengering, padahal sebelumnya perahu-perahu melintas di atasnya. Dan saat itu api Majusi padam, padahal api tersebut belum pernah padam sebelumnya selama 1000 tahun. Dan saat itu setan dihujani dengan api, sehingga tidak lagi bisa melihat kabar-kabar yang ada di langit. Namun ada juga yang berpendapat bahwa dilemparnya setan dengan api terjadi saat Nabi Muhammad SAW sudah diutus sebagai nabi. Dan setelah itu iblis tidak diberikan lagi ruang untuk menerima kabar dari kabar-kabar langit. Maka iblis pun berteriak, seperti saat ia dilaknat dan diusir dari surga. Ia juga berteriak saat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga saat turunnya surat Al-Fatihah. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahim Al-Iraqi dalam kitab Al-Murid Al-Hani dari Baqi bin Mukhlid. Dan ada yang bertanya, apa sebenarnya hikmah dari terjadinya mukjizat-mukjizat ini? Sambil melakukan tadabbur tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita dapat mengambil kesimpulan antara lain agar orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berpikir dan tidak lagi menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa berhala-berhala di dalam Ka'bah dan sekelilingnya jatuh dan patah, sedangkan yang berada jauh dari Ka'bah tetap berdiri? Dan mengapa api yang dijaga oleh para dukun Majusi selama sekian lama akhirnya padam? Semua itu untuk menunjukkan bahwa semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur dan hilang sesuai dengan hukum alam. Selain itu, hal ini juga menjadi penguat bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang biasa. Kehidupannya, sebagaimana kehidupan para nabi-nabi sebelumnya, dipenuhi dengan berbagai peristiwa-peristiwa ajaib, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim tentang kehidupan para nabi. Semua ini adalah pengingat bagi setiap hati yang menyembah selain Allah, menyembah patung, api, dan lain sebagainya. Maka bersalawatlah dan kirimkan salam kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.